Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama di malam hari yang penuh barakah ini, di majelis ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahannya untuk kita, menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, menggugurkan dosa-dosa kita, mengijabah semua harapan-harapan kita, berkat wasilah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama terkhusus kita doakan Ibu Imel beserta segenap keluarga, semoga Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah berkahi rumah, majelis dan segala bentuk usahanya yang mudah-mudahan insyaAllah senantiasa diberikan keberkahan zahir batinnya insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dalam bermunajat kita perlu memperhatikan untayan-untayan doa yang kita panjatkan. Kenapa? Karena terkadang kata-kata yang kita hantarkan kepada Allah itu dapat mewakili bentuk adab kita kepada Allah. Ini kalau ada anak kecil sama-sama datang kepada kita minta permen. Yang satu datangnya marah-marah. Karena dia anak kecil lucu kelihatannya. Tapi kalau dia udah dewasa datang marah-marah, kira-kira kita kasih apa kagak? Tapi satu anak kecil datang minta permen juga sama kita. Tapi karena dia anak kecil, lucu, mintanya caranya lembut, santun, bahkan merayu. Merayu mamanya, merayu tantenya, merayu kakaknya, misalnya merayu neneknya. Nenek cantik deh. Nah, aku mau permen dong nek. Wah, itu neneknya bisa berubah pikiran. Dari dia batuk, tadinya dilarang karena ngomongnya pinter, jadi dikasih. Kan gitu juga, begitu anak kecil yang lucu datang memohon permohonan kepada kita selaku orang tuanya, tantenya atau siapapun kita bawaan sama anak kecil gak tega aja karena rahmatnya kita sama mereka. Tapi saat ada anak kecil tantrum mau minta sesuatu, kadang-kadang ibunya ikut tantrum. Tantrum apa? Gak kuat ngelihat caranya. Berarti terkadang cara kita dalam meminta itu menentukan kita ingin memberi dia atau tidak. Ini kalau babnya ke anak-anak. Lalu kita kaitkan hari ini babnya kita meminta kepada Allah. Saat kita punya untayan kata yang indah, maka itu sangat memungkinkan Allah itu juga mudah sekali mengijabah. Tapi saat untayan-untayan kata kita seolah seenaknya, nah itu bisa jadi tidak secepat saat kita menguntai kata-kata indah dalam bermunajat kepadanya. Nah, makanya kenapa kaum solihin itu kalau bikin doanya tuh indahnya luar biasa. Kata-katanya indah, kenapa? Karena di sana ada unsur bujuk rayu. Ada unsur merayu
Allah. Dan itu juga ilmu perlu kita sama-sama punya. Dalam berdoa, susunlah kata-kata indah kepada Allah. Agar apa? Peluangmu diijabah lebih cepat olehnya. Gitu kan? Peluangmu diijabah lebih cepat. Kenapa? Karena dalam doamu ada unsur merayu kepadanya. Maka coba kita lihat salah satu doanya kaum sholihin. Ya. Kadang-kadang kita nih manusia yang banyak mau. Pengen ini, pengen itu. Tapi sadar gak sih? Kita seringkali mendekat kepada Allah kalau punya mau aja. Kalau dekat sama Allah kalau punya mau. Ini artinya kadang-kadang kita nih mengadahkan tangan karena kita punya mau. Sadar nggak? Seringnya kan gitu. Jadi kapan kita ngangkat tangan kalau lagi punya mau? Saat kita lagi punya mau kita ngangkat tangan. Tapi pernah nggak kita ini mengangkat tangan karena kita rindu? Nah, ini dua hal yang beda. Kita mengangkat tangan karena kita ingin dekat kepada Dia. Makanya ada doa orang sholihin tuh doanya Allahumma garribni ilaika gurbul muhib la gurbal muhtaj. Ya Allah, dekatkan aku kepadamu kedekatan orang yang mencintaimu. Jadi orang yang cinta, kedekatannya pecinta, bukan kedekatannya orang yang butuh padamu. Hanya butuh semata gitu. Jadi kalau butuh baru dekat gitu. Jadi kira-kira kan untayan doa, ya Allah dekatkan aku denganmu dengan kedekatannya seorang pecinta. Bukan kedekatan seorang yang butuh semata. Jadi kalau lagi butuh, ada mau, baru mohon sama Allah. Baru ngedeket sama Allah. Tapi kalau lagi gak punya mau, gak kepikiran tuh mau ngangkat tangan, mau munajat, mau mendekat dan seterusnya. Makanya doa kita kepada Allah seringkali itu mewakili siapa kita kepadanya dan di hadapannya. Apa yang kita pinta itu juga mencerminkan siapa kita. Kalau yang kita tadahkan tangan kita ini ke hadapannya hanya seputar dunia, maka disitulah juga akan tercermin bagaimana kita kepadanya. Tapi saat kita mengadahkan tangan kepadanya, seraya menunjukkan betapa ingin dekatnya kita kepadanya, menunjukkan betapa rindu kita akannya, menunjukkan betapa lemahnya kita tanpa pertolongannya, ini hal yang berbeda. Pada momen itu, saat kita munajat, kita pun munajat di hadapannya dengan keadaan yang berbeda. Ya Bu ya, ada orang datang kepada kekasihnya, kalau datang saat minta uang aja. Katanya pecinta, kira-kira itu dianggap pecinta apa bukan? Itu kalau butuh aja. Kalau butuh minta uang, disamper. Tapi kalau cinta, dia nggak butuh uang, dia nggak butuh alasan, dia hanya butuh dekat. Dia hanya butuh dekat. Itulah cerminan orang pecinta. Makanya ini salah satu doa yang perlu kita panjatkan bersama ya. Allahumma qarribni ilaika qurbul muhib la qurbul muhtaj. Allah, dekatkan aku kepadamu ya dengan kedekatan seorang pecinta, bukan kedekatan orang yang butuh semata. Bukan hanya kedekatan seorang yang butuh semata. Ini penting. Semoga Allah jaga kita semua. Dari sini kita akan terlihat, ya Allah, ternyata munajat kita sama Allah itu bisa mencerminkan siapa kita di hadapannya. Makanya doa-doanya kaum sholihin tuh menunjukkan juga betapa mereka itu dekat kepadanya. Ya kalau kita baca munajatnya Imamul Haddad, ya Allah jadi kayak nyadar, melek mata kita. Ya Allah, Imam Haddad tuh deket banget sama Allah. Karena cara-cara doanya itu enggak kayak cara doa-doa kita gitu. Nanti begitu kita baca doanya Habib Ali, kita akan temukan juga, ya Allah, Habib Ali itu ternyata deket banget sama Allah. Karena doanya Habib Ali itu menandakan kedekatannya kepada Allah.
Begitu juga nanti kita lihat doa-doa kaum salihin, Syekh Abu Bakar bin Salim, misalnya kitab yang kita baca. Kita akan temukan Allahumma ya azimas sultan, ya gadimal ihsan, ya kathiral jud, ya wasi'al ata, ya khafiyal lutfi, ya jamilal sun'i, ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala Sayyidina Muhammadin wa ali wa arda'ani sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu wa anta lam tazal lidzalika ahla ya muyassir kulla asir wa ya jabir kulla kasir. Ini belum doa nih. ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضيف ويا مأمن كل مخفي يسر كل عسير. Baru masuk doa. Habis muji yassir alaina kulla asir. Ya Allah, tolong mudahkan kami semua yang sulit. Fataisir lasir alaika yassir. Karena membuat mudah apa yang sulit bagimu mudah. Oh, doanya gitu. Doanya yassir alaina kulla asir fataysirul yassir alaika yassir. Malakal hamdu syukra walakal mannu fadla wa anta. Mas, doanya dikit, pujiannya sebanyak-banyaknya. Pak, kalau kita kadang-kadang memujinya semana, tapi mintanya. Nah, kita belajar dari kaum salihin, karena ternyata lihat cara kita memuja Allah itu akan menunjukkan seberapa dekatnya kita kepadanya. Karena orang yang bisa memuji dan memuja hanya pecinta. Adapun mereka yang di hatinya hampa tidak mungkin bisa memuji apalagi memuja. Nah, ini. Orang yang bisa memuja dan memuji hanya pecinta. Makanya doanya orang salihin, kalian akan temukan pujaan dan pujian kepada Allah. Pujaan dan pujian kepada Allah. Maka disitulah tercermin bahwa mereka adalah seorang pecinta. Mudah-mudahan Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Allah kelompokkan kita menjadi golongan mereka. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kita mau lanjut. Alhamdulillah tadi hari ini Allah berikan berkahan waktu. Nah, alhamdulillah saya sempat sudah tidak mau hadir tadinya karena saya pikir nggak akan keburu. Tapi alhamdulillah ya Allah mudahkan semuanya. Alhamdulillah bisa sampai tepat waktu. Alhamdulillah ala kulli hal. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari setelah ini menjadi ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Taib. Alhamdulillah. Setelah bulan lalu kita membahas tentang wal hujub asnaf. Orang yang terhalang dari Allah itu beberapa sifat sudah kita uraikan. Orang-orang yang punya sifat ini maka mereka itu adalah tergolong orang-orang yang terhalang dari Allah, terhalang dari rahmatnya, terhalang juga dari kedekatan kepadanya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang memang memiliki ciri-ciri sifat yang dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari golongan yang semacam itu. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Maka kemudian, qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa dzikrullahi ta'ala yunawwirul qalba wa yusfih walakin adz-dzikra dzikran dzikrun bil qalbi wa dzikrun bil lisan fa amma dzikrul qalb fa huwa arfa' min dzikril lisan lianna adz-dzakir bil qalbi ma'ahu ismu syai' wa dzawquhu wa dzikru bil lisan dunal qalbi ma'ahu ismu syai'in duna dzawquhu. Lakin la yanbaghi an tatrukahu li faqdi dzauq li'annahu min jumlatiz dzikr. Wa qad qala Allah Ta'ala wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka setelah kita membahas tentang ciri-ciri orang yang terhijab, maka di sini kita diingatkan pentingnya kita untuk mengingat Allah.
Karena salah satu yang membuat hati ini menjadi bercahaya, hati ini menjadi terbuka semua hijabnya adalah dengan apa? Dengan kita berzikir mengingat Allah. Jadi kita ini golongan yang disebut golongan yang banyak amalnya. Golongan apa? Golongan pengamal, banyak amal. Ngapain? Dikit-dikit baca burdah, dikit-dikit baca maulid, dikit-dikit orang meninggal tahlil, dikit-dikit yasin. Amalnya banyak gak? Banyak. Banyak. Kita dikenal dengan orang yang banyak amalannya. Disebut apa? Ahlus sunnah wal jamaah kita nih banyakkan amalnya. Banyak wirid, ratib, wirdul latif, ya kan? Ada wirid sakran, iya. Ternyata kita baru paham nih. Kenapa ulama itu menyuguhkan kita wirid-wiridnya? Menyuguhkan kita amalan-amalan untuk kita baca dan dawamkan di hari-hari kita. Nah, di sini kita menyadari ternyata di antara yang membuat hati kita terlepas dari hijabnya adalah wirid. Adalah kita mengingat Allah. Karena kalau misalnya kita mau ngandalin kita nginget Allah gitu aja, kayaknya susah. Untung ada ratib disusun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seumpamanya itu tidak tersusun, belum tentu juga kita bakal baca satu persatu dari amalan itu. Ada orang ngerepotin bacaan subhanallah subhanallah abis sholat. Untung diajarin, kalau nggak diajarin siapa yang mau ngamalin? Kan gitu. Ada orang ngerepotin golongan yang baca Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilna al-jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali. Diributin, nggak boleh tuh baca rame-rame lah. Untung diamalin. Karena mau tiba-tiba bisa begitu aja. Kebanyakan orang-orang kita ini ngikut ngamalin gara-gara kebawa. Bukan gara-gara pinter sama hadisnya. Bukan. Kita bisa jadi ngikut ngamalin sunnah, ngamalin bacaan dari doa. Itu karena ngikut. Karena kuping ini sering denger. Iya kan? Bukan karena pinter sama dalilnya. Bukan karena pinter sama dalil-dalil hadisnya. Bukan. Lalu kemudian orang yang datang belakangan mempertanyakan, bacaan apa itu? Mana dalilnya itu? Kadang suka kesian sama yang nanya. Nanti kalau dibukain hadisnya malu sendiri dia gitu. Gitu, malu sendiri. Karena nggak mungkin amalan itu tiba-tiba ada. Jelas kok ada hadisnya. Lalu kenapa yang dicari-cari masalahnya, yang diperdebatkan bacaan berjamaahnya lah, inilah, itulah. Sudah keluar dari konteksnya. Istilahnya kan begitu, ini udah keluar dari konteks. Nah, kalau mau ngomongin amalnya, lah itu amalan Rasul. Amalan Rasul. Nah, kita bersyukur ada khulasah madat gitu. Kita diajarin dzikir. Ternyata di balik manfaat dzikir, yunawwirul qalb wa yusfi. Dia itu menyinari hati dan juga mensucikan hati. Itu poin utama dari berzikir. Poin utama dari zikir. Tapi diingetin, az-zikru zikran. Zikir itu ada dua, az-zikra zikran. Berzikir itu ada dua. Yang satu zikir bil qalb, berzikir dengan hati. Yang satu zikir dengan lisan. Jadi orang zikir tuh ada dua. Jadi ada yang zikir dengan hatinya, ada yang zikir dengan lisannya. Berarti ada yang pakai hati, ada yang cuman di mulut. Kurang lebih kan gitu. Fa amma zikrul qalb, maka kita ngomongin dulu zikir pakai hati. Kalau orang zikir pakai hati, ketahuilah sesungguhnya arfa min zikri lisan. Itu lebih utama, lebih unggul daripada zikir pakai lisan. Kalau zikir yang zikir apa? Hati.
Ini sudah bukan ranahnya lisan. Karena disebut apa? Zikir yang pakai hati itu punya nama. Ismu syai'. Dia punya sesuatu. Ada satu sebutan. Sebutannya apa? Dia itu sebutannya pakai rasa. Orang kalau zikir pakai hati itu ma'ahu ismu syai' wa dzauqih. Jadi ini namanya zikir pakai hati tapi disertai dengan rasanya. Berarti orang yang zikir pakai hati barengan zikir yang pakai hati itu diiringi dengan cita rasanya. Ibu saya mau tanya. Udah enak baca maulid? Enak baca maulid? Kok bisa ibu bilang enak? Coba kita sama-sama berpikir, kok bisa kita bilang enak? Padahal enak itu biasanya tentang makanan. Dari mana rasanya? Ini lidah ibu yang dicicipi atau jiwa ibu yang dicicipi? Berarti di sini bisa nalar ya. Maka orang kalau berzikir disertai pakai hati, itu yang merasakan enak adalah jiwanya. Yang ngerasa enak jiwa. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu, dan hatinya yang tenang, qulubuhum, hatinya tentram, tenang, bidzikrillah, disertai dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah, sungguh dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kan sampai ditegesin gitu dalam ayatnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sungguhnya orang berzikir menyebut Allah, berzikir yang disertai tatmainnul qulub, hati ikut tenang ini. Berarti kan zikirnya pakai apa? Pakai hati. Yang dirasa lidahnya apa jiwanya? Jiwanya, Bu. Ini disebut dengan rasa jiwa. Makanya disebut dengan apa? Ismu syai' wa dzauqih. Ini namanya adalah pakai hati, zikiran yang pakai hati disertai dengan cita rasanya. Nanti kalau ibu sudah dawam, katakan misalnya sama burdah. Ibu begitu juga tuh. Tiba-tiba dengan dawamnya kita sama burdah, kok kita ngerasa enak. Ini yang enak tempatnya, apa makanannya, apa justru lantunan bacaan daripada syair-syair burdahnya. Kan gitu kan? Nah, setiap orang nanti levelnya beda-beda. Ada yang merasakan ketenangan, kenikmatan saat suara yang baca lantunan burdahnya enak, merdu, syahdu. Wah, kita makin hanyut. Tapi ada tidak perlu suara yang baca itu sebagaimana, cukup dengan melantunkan syair-syairnya, hatimu sudah merasakan nikmatnya. Makanya ibu tahu, kalau kita pergi ke Hadramut, orang Hadramut suaranya biasa-biasa aja. Orang Hadramut suaranya nggak keren-keren amat, enggak. Kamu akan jarang menemukan qori dari Hadramut. Nggak ada. Kalau kamu dengerin qasidah klasiknya Hadramut, kamu bingung. Suaranya kental dan klasik sekali. Kalau kita bicara lagu era tahun berapa ya itu gitu. Kalau pakai lagunya orang sekarang istilahnya era tahun berapa ya itu? Mungkin tahun 50 kali. Klasik sekali. Baik, kalau misal contoh saya, ada qasidah Hadramut bagi saya yang paling klasik. Kalau Ramadan, rakatul ula wal kibriyai. Ini saya yang baca. Tapi kalau yang di sana yang baca, rata-rata levelnya sudah 60 tahun. 40 tahun. Dan suaranya bukan keren-keren amat. Suara klasik. Keren bagi kita yang udah tahu rasa. Jadi kita menikmatinya dari mana? Yang udah tahu rasa. Yang belum tahu rasa bingung. Apaan sih ini?
Gitu. Jangan kamu setel ya, cari ini qasidah Hadramut yang klasik-klasik. Susah dicari di YouTube, tapi ada, bukannya nggak ada. Susah. Kamu dengerin yang baca qasidah di Masjid Imam Muhdar, nggak enak itu suaranya. Kalau boleh jujur tentang suara, oh Indonesia lebih unggul. Kemana-mana. Tapi kalau soal rasa, tiada tandingnya. Nggak ada. Nggak ada tandingnya. Kamu mau cari di mana nggak ada tandingnya. Mau panggil Qori nomor 1 lagi, nggak ada tandingnya. Kenapa? Karena saat mereka baca, mereka bukan pakai lisan tapi pakai hatinya. Makanya makana minal qalbi yasilu ilal qalbi. Apa yang datang dari hati pasti sampai ke hati, pasti sampai ke hati. Makanya begitu mereka gosidah sebentar aja, aduh, kita toto air mata tumpah. Dari mana nih? Ngerti juga kagak gitu. Nggak ngerti kok nangis gitu. Paham juga enggak, tapi karena rasa. Yang diberi nikmat adalah jiwa. Yang diberi nikmat adalah jiwa. Nah, kalau kita bisa belajar perlahan-lahan, saat kita berzikir yang disertai adalah hati, maka kita akan mendapatkan apa, Bu? Yang akan kita dapatkan cita rasa jiwa kita. Katakan baca Hadrah Basaudan. Nah, di sini pasti juga banyak yang dawam sama Hadrah Basaudan. Misalnya setiap Selasa sama saya. Saat kita dawam baca Hadrah Basaudan, awal-awal kita akan keteteran sama bacaan, kita terbawa hanyut oleh nada, lantunan, dan lain sebagainya. Tapi saat kita sudah mendawamkan itu, sudah tidak lagi peduli Selasa mau ngapain, yang penting Hadrah, nah gitu misalnya. Sudah nggak lagi peduli, pokoknya dimanapun kita harus Hadrah, nah kan gitu kan. Oh kebetulan ada kerjaan, kebetulan ada urusan, kebetulan sakit di rumah. Tapi kalau udah kena Selasa harus Hadrah, bahasanya gitu. Harus Hadrah. Nah ini pertanyaannya, ini tentang apa? Ini tentang rasa lidah apa tentang rasa jiwa? Ini tentang rasa jiwa. Ibu doyan sama makanan, katakan ibu suka bakso. Belum tentu seminggu sekali ibu makan bakso. Iya kan? Ibu doyan sama nasi uduk. Belum tentu seminggu sekali selalu ibu ketemu sama nasi uduk. Belum tentu. Doyan mah doyan, tapi belum tentu itu selalu kita makan. Tapi kalau sudah tentang jiwa, jiwa itu selalu membawa kita candu. Jiwa itu selalu membawa kita candu. Dan dia akan selalu yang menarik kita. Mengajak kita, mengingatkan kita. Jadi gini, jiwa kita memberi alarm sama tubuh kita. Saat dia butuh makan, saat dia butuh cemilan, dia akan meronta-ronta, mendorong kita, ayo hadir, ayo kajian, ayo ini, ayo itu, dan seterusnya. Juga kajian di mana lagi? Ya, gitu. Ini apa? Lagi nanti maulid di mana gitu? Burdah di mana? Itu kamu asal tahu. Yang lapar yang mana? Itu yang lapar jiwanya. Jiwanya udah mulai lapar. Jadi begitu dia pengen cemilan, dia meronta. Sama halnya, kebayang nggak? Kalau kamu lama tidak hadir kajian, kamu lama tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi pada jiwamu? Jiwamu bukan lagi meronta, tetapi dia menjerit, menangis karena kesakitan, tak kunjung kau beri dia makan. Sama-sama. Nah inilah yang terjadi. Saat jiwamu merintih, berteriak, ya, meronta-ronta karena kamu tidak kunjung beri dia makan, maka dia akan sakit. Dan apa yang terjadi dengan jiwa yang sakit ini? Kita akan mudah tersinggung, marah, kecewa, kemudian terluka, bahkan membenci, mendendam, seperti sifat-sifat yang terhujub yang kita bahas kemarin, hasud, dengki, dan seterusnya, sombong. Kenapa? Karena ternyata kau biarkan jiwamu merana di sana, kau biarkan jiwamu menjerit kesakitan, tak kunjung kau beri dia makan, maka yang terjadi dia kesakitan. Kalau sudah sakit muncul penyakitnya, sombong,
hasud, dengki, benci, emosi, marah, luka, pedih, ada semuanya. Asal tahu, waktu kita merasa sakit hati itu sebetulnya alarm jiwa. Jiwamu berteriak, sembuhkan aku. Ulah siapa ini hati sakit? Ulah orang? Bukan. Ulah kita. Jadi begitu ada orang ngomong sama kita, misalnya, kamu itu ya, memang dasar gak tahu diri. Apa rasanya di hati kita? Sakit. Kayak ada jarum yang nusuk. Kayak jarum terlalu kecil kata kita. Kayak ditusuk. Nah, tusuknya sama apa nih? Pisau. Kalau tusuk sama pisau gampang. Tapi begitu orang yang mendramatisir bilang kayak ditusuk sama besi. Karatan lagi besinya. Panas lagi rasa. Mendrama nih. Apapun yang kamu rasa, itu jiwamu menjerit membeli alarmnya. Saat kau marah, jiwamu lagi menjerit. Ada nutrisi yang tidak kau beri di sana. Saat kau benci, jiwamu menjerit, ada nutrisi yang tidak kau beri di sana. Contoh. Ada orang hari ini sakit kaki. Kakinya sakit. Dia pergi berobat, dicek hasilnya pengapuran. Atau dicek hasilnya ternyata bantalan tipis. Apapun keluhan orang sekarang lah katakan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa rasa sakit itu muncul? Kan karena kurang. Kalau dengkul sakit karena tipis bantalan berarti kurang pelumas ya. Ada masalah nih. Ada kurang kan berarti? Kurang. Saat jiwamu sakit, maka ada yang kurang. Nutrisinya kurang. Saat jiwamu terluka, tersakiti, ada nutrisi yang kurang. Pahami di situ. Dan di antara yang bisa mensucikan batin kita, mensucikan berarti membersihkan kita dari seluruh penyakit-penyakitnya, ia adalah zikir. Zikir yang kita baca dengan hati. Dan dia zikir yang paling tinggi kedudukannya. Wa dzikrum bil lisan dunal qalb. Adapun zikir yang hanya dengan lisan, tidak disertai dengan hati pun punya nama. Dia ada nama. Apa itu nama? Namanya tidak ada rasa. Hanya haus saja. Pernah ngerasain haus? Pernah kan? Berarti kalau orang haus tuh ngerasain apa? Pedes. Haus ya haus. Contoh, kita bacaan aja butuh air nggak? Padahal ibu tahu nggak? Kalau kita lagi zikir, kemudian haus, tahan dulu, jangan minum. Tahan dulu. Hausmu karena kau berzikir itu pahala. Jangan langsung minum. Beri dia rasa. Nikmat. Haus. Tapi bukan karena kamu lagi makan seblak. Haus bukan karena kamu lagi makan mie dengan cabenya 5 atau apapun itu. Bukan. Tapi kamu haus. Karena kau buat lisanmu tiada henti menyebut namanya. Ini saya kalau hadroh, kalau nggak batuk nggak minum. Ibu perhatiin, saya kalau hadroh kalau nggak batuk nggak minum. Yang bikin saya harus minum batuk. Sesek soalnya, nggak bisa dituntasin kecuali dengan minum. Kalau haus doang, ibu minum kopi, saya nggak minum kopi. Ibu minum kopi, saya nggak minum kopi. Karena ternyata merasa haus karena zikir, itu pahalanya beda lagi. Kita menikmati hausnya itu, hausnya dinikmatin. Kayak orang apa? Kayak orang puasa. Orang puasa nahan haus karena li ajlillah gitu ya.
Maka orang yang sedang zikir dia tahan minum. Dia kasih rasa dulu mulutnya. Nah, orang tapi kalau zikirnya pakai lisan gak pakai hati, maka yang dia dapat cuman apa? Ada bacaan namanya duna dzauq, gak ada rasa. Rasanya di sini apa? Haus doang. Tapi gak ada rasa. Memang kalau kita baca burda manis? Manis gak? Enggak. Duna dzauq, karena rasanya gak dicipta dari sini. Rasanya dicipta dari hati. Rasanya ada di jiwa, bukan pada lisan kita. Maka kalau orang dikir cuman pakai lisan, pantas dia dikirnya katanya nggak ada rasa. Jadi kalau dia baca cuman subhanallah, 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 udah, yang aus mulutnya doang. Tapi dia punya apa namanya itu? Dia punya rasa nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena yang haus cuman mulut. Ternyata alasannya zikirnya karena pakai lisan saja, bukan pakai hatinya. Namanya gitu. Tetapi walaupun sekalipun itu terjadi, artinya kita belum bisa sampai ke tahapnya zikir pakai hati. Tapi kita sedang belajar. Nggak tahu nih gimana caranya ngerasain zikir seperti yang tadi diuraikan. Karena mungkin ada orang yang sudah sampai di titik ngerasanya, ada orang yang hari ini masih di level berjuangnya. Berjuang, mau datang hadroh tuh berjuang. Mau hadir burdah tuh berjuang, misalnya gitu. Kenapa? Karena dia belum sampai di titik candu. Dia pengen, tapi ada halangan, ada rintangan, misalnya gitu. Dia ingin, tapi ternyata dia masih lebih memilih urusan lain ketimbang kajiannya atau ketimbang hadir zikirnya gitu. Enggak. Ada enggak orang-orang begini? Ada. Banyak. Mereka masih belajar, masih berjuang. Kita tidak nafikan. Bisa jadi kita juga. Kita masih di levelnya zikir itu dipaksa. Ayo zikir. Ayo zikir. Karena kita belum betul-betul merasakan cita rasanya di dalam jiwa ini. Belum. Kita paksa, oke, kalaupun sampai kamu masih di titik level zikir tuh pakai lisan, maka diingatkan la yang bagi antatrukahu lifaqdi dzauq. Jangan gara-gara nggak punya rasa, kamu jadi ninggalin zikirnya. Saya kok baca burdah biasa aja, udah deh nggak usah burdah besok, jangan. Saya kok baca ratib tapi kayak nggak ada gimana-gimana di hati saya. Jangan karena cita rasa yang tidak kau dapatkan, lalu kau meninggalkan zikirnya seutuhnya. Sampai lidahmu tidak kau latih untuk mengingatnya. Sampai lidahmu tidak kau latih untuk menyebut namanya. Nah, ini layam bagi. Enggak, sangat tidak dianjurkan. Layam bagi antatrukah. Tidak boleh kita bahkan untuk meninggalkan hanya karena kenapa? Karena nggak ada rasa. Kenapa? Karena berzikir walaupun hanya dengan lisan itu masih terbilang berzikir. Yang bahaya yang nggak zikir. Yang bahaya itu. Kalau cuman levelnya kita belum sampai ke hati, tapi udah sampai ke lisan, mulutnya nggak berhenti, cetak, nah, gitu ya. Tapi belum sampai ke sini nih, baru sampai di sini aja, nggak apa-apa. Kamu masih tergolong orang berzikir, walaupun cuma sampai di mulut aja. Itu sesuai dengan firman Allah, wadzakirinallaha katsiran. Dan orang-orang yang mengingat Allah dari kalangan laki-laki. Wadzakirinallaha katsiran berarti yang banyak, ingat Allah yang banyak. Yang diminta sama Allah ngingat Allah yang wadzakirat. Zakirat berarti dan perempuan. Apa yang Allah janjikan? Orang yang mengingat Allah dari laki-laki maupun perempuan, mengingat dengan bilangan yang banyak. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah persiapkan untuk mereka yang banyak mengingat Allah dengan apa? Ampunannya dan pahala yang besar. Berarti jangan sampai kita lepas dari kelompok mengingat Allah yang banyak.
Golongan banyak mengingat Allah. Oke, sekarang kalau kita mau bicara level banyak. Bilangan yang disebut banyak itu berapa? Kita kan mau pengen tahu kapan kita tergolong wadzakirinallaha katsira. Tergolong yang banyak mengingat Allah. Berapa bilangannya? Para ulama berpendapat bilangan agallul katsir, bilangan yang banyak paling sedikit. Jadi banyak tapi yang paling sedikit levelnya. Minimumnya banyak. Gitu deh enak ngomongnya. Minimumnya banyak itu 300. Itu minimumnya banyak. Jadi kalau ada orang memilih berzikirnya sholawat. Saya nggak banyak-banyak deh, tapi zikirnya sholawat aja. Maka kalau mau dipilih berapa banyak bilangannya? Minimum banyaknya itu 300. Boleh dikombin? Boleh. Sholawat nariyah 100, sholawat tibil gulub 100. Yang penting bilangannya 300. Lalu nanti kita mau, saya mau zikir lafzul jalalah. La ilaha illallah. Lihat la ilaha illallah, zikir lafzul jalalah, ada la ilaha illallah aja, ada la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu kan salah satu zikir yang Sayyidil Habib Umar pesankan kita jangan tinggal. Jadi ada amalan yang beliau pesankan kita, amalan setelah sholat itu tasbih subhanallah 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 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Baik setelah sholat maupun sebelum tidur. Itu kan pesannya gitu. Setelah sholat atau sebelum, apalagi kemudian subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu disebut tasbihatul malaikah. Tasbihnya malaikat. Itu juga disuruh baca berapa? 100 kan? Ditambah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Berapa bilangannya? 100. Jadi kalau dikumpulin di akumulatif 100 tambah lagi nanti. Jadi enggak 300. Maka kata beliau, ini amalan subhanallah subhanallah subhanallah, kalau dihitung jumlah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar gitu ya. Jadi apa? Kumpul jadi berapa bilangannya? Katakan jadi 100. Ada zikir tuh dikumpulin. Dikali setiap habis sholat. Udah berapa kita? Ditambah sebelum tidur. Masya Allah. Sebelum tidur kita baca lagi. Banyak kan bilangannya berarti. Ya, berarti itu dari situ bisa diakumulatif. Iya. Yang bahaya orang cuma subhanallah, subhanallah, subhanallah 10. Berarti nggak nyampe nih. Habis gitu 10. Siang 10, hanya itu, berarti kan gak nyampe 300. Nah berusahalah untuk apa yang dianjurkan oleh kaum para sholihin untuk kita baca, ya udah kita ikutin ya, seenggaknya sehari dari zikiran kita tidak kurang dari 300. Maka orang yang ngamalin zikiran itu baik dari sholawat kepada Rasulullah SAW yang dibaca ya sehari tidak kurang dari 300. Jadi sholawatnya 300, berzikiran yang lain tidak kurang dari 300 dan seterusnya. Minadz-dzakirinallaha katsira. Dia tergolong orang yang banyak mengingat Allah. Banyak mengingat Allah. Nah, kita ambil daripada ini. Wa qila li ba'dihim inna nadhkurullahi ta'ala wa la najidu lahu atharan fil qalb. Faqala ihmadillah alladzi zayyana jarihatan min jawarihika bidzikrih wa li'annahu dalilun 'alal mahabbah fa inna man ahabba ahadan haqiqatan aktsara min dzikrihi wa darurah fa inna 'azza dzakir bil madhkur wa dzalika 'azizun jiddan. Nah, maka ingat di sini dikatakan oleh sebagian ulama, jadi ada orang bilang inna nadhkurullah ta'ala wa la najidu lahu atharan. Kami mengingat Allah, tapi kami gak ngerasain ada bekas apa-apa di hati. Karena orang suka ngerasa begitu. Kami zikir-zikir aja, tapi hati kami kayak gak ngerasain apa-apa. Ada orang yang datang ke orang soleh nanya gitu. Kami zikir-zikir, tapi kami gak ngerasain apa-apa.
Maka apa jawaban kaum solehin? Ihmadillahi ta'ala. Kamu bersyukurlah kepada Allah yang telah menghiasi salah satu dari anggota tubuhmu untuk mengingatnya. Berzikir menyebut namanya. Gak ada bekas kayaknya sudah sholawat, sudah apa, tapi kok rezeki masih begitu-begitu aja. Udah baca ini tapi kok masih begini-begini aja. Tunggu dulu, jangan komplain. Mana asarnya, mana bekasnya? Tunggu dulu. Ihmadillah. Bersyukurlah kamu kepada Allah, berterima kasihlah kamu kepada Allah karena Allah menghias salah satu dari anggota tubuhmu untuk berzikir menyebut namanya. Nah, berarti dari mana nih? Lisan kita. Jadi ada cerita ya Bu. Orang ditemukan di pasar dalam keadaan, kalau kita katakan mengenaskan. Tubuh tidak ideal, katakan cacat. Wajah tidak rupawan, bahkan jauh dari kata indah. Nah, ini rusak dari segala sisinya. Kalau kita sampai bingung, ya Allah, apa alasan Allah ciptain orang seperti itu? Kayaknya kesian gitu ya. Nggak ada artinya, hanya duduk kegeletak gitu ya. Ditambah nggak ada orang yang dampingin dia, ngurusin dia, rawatin dia, dia hidup telantar aja di pinggir jalan. Tapi satu ketika orang soleh ngelewatin dia, mulutnya nggak berhenti ngapain? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bingung. Orang soleh yang lewat ini bingung. Dilihatin dari postur tubuh mengenaskan. Kondisi fisik bukan bugar, bukan sehat. Ditambah nggak bisa gerak karena keterbatasan fisiknya. Kemudian dilihat secara fisik atau wajah bukanlah yang sempurna. Tapi kok bisa yang terdengar darinya adalah ucapan min ayyi syai'in hamidallah. Ditanya sama orang soleh ini, apa alasanmu untuk bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah? Apa alasanmu? Min ayyi syai'in, untuk alasan apa kamu menyebut-nyebutnya, berterima kasih kepadanya? Maka jawabannya apa? Hamidullah, aku bersyukur kepada Allah, li'annahu adzanali an adzkurah. Saya berterima kasih kepada Allah karena dia mengizinkanku untuk menyebut namanya. Ya Allah, aku berterima kasih kepada Allah karena dia yang mengizinkan lisanku untuk menyebut namanya. Dalam banget tuh. Lihat nikmat jauh. Tapi ternyata dengan segala keterbatasan dia masih lihat nikmat. Apa yang dia lihat nikmatnya? Lisan yang masih diberi izin menyebut namanya. Maka di sini dikaitkan li'annahu dalil 'alal mahabbah. Orang yang menyebut nama Allah itu tanda bahwa dia cinta pada Allah. Wa inna man ahabba ahadan haqiqatan, karena sesungguhnya orang yang sungguh-sungguh dalam mencinta pasti banyak mengingat yang dicinta. Hadza daruri, itu sudah pasti. Udah pasti. Orang kalau cinta pasti namanya disebut terus. Fulan, 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 namanya disebut terus. Si ini, si ini, si ini. Orang yang cinta sama seseorang namanya pasti akan selalu dibawa dalam hidupnya. Ya kalau kita lihat contohnya Laila Majnun gitu ya. Kenapa si Qais punya nama tapi disebut dengan Majnun, gila. Karena kemana aja dia duduk, di situ dia bawa nama Laila. Laila, 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 sini Laila. Itu cintanya hakikah. Si Majnun ini sampai dapat julukan Majnun, cintanya hakikah. Begitu juga orang soleh. Orang soleh kemana aja, ingatnya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, subhanallah, masya Allah. Nama Allah terus kan yang disebut. La ilaha illallah, Allahu akbar. Wah, nama Allah disebut. Itu tandanya apa? Berarti dia cinta sama Allah hakikah. Benar nih cintanya, gak main-main. Fa inna azza dzakir bil madhkur. Ketahuilah, sesungguhnya kemuliaan orang yang mengingat itu tergantung apa yang dia ingat.
azza dzakir bil madhkur. Kemuliaan seorang yang mengingat tergantung apa yang dia ingat. Kamu ingat Allah, fa anta aziz, berarti kamu mulia. Pak kamu ngingatnya siapa? Ya kamu sebatas itu nilaimu dan hargamu. Karena kita akan ikut menjadi mulia jika kepada siapa kita membuat diri kita teringat padanya. Mengingat Rasulullah, mulia kita. Ingat Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula, mulia kita. Wa dzalika azizun jiddan. Maka orang yang mengingat Allah tentu kemuliaan yang dia dapat karena dia mengingat Allah yang paling berhak untuk diingat. Dan itu adalah sungguh kemuliaan yang seutuhnya. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dimanapun kita berada. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Baik kita berdiri, baik kita sedang duduk, bahkan sampai kita sedang dalam keadaan terbaring sekalipun. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mengingat Allah. Orang yang mengingat, insyaAllah amin ya rabbal alamin. Allah mudahkan kita, Allah ringankan kita, terutama lisan kita. Dan Allah akramana, ya Allah muliakan kita. Ya Rabb, dengan apa? Dengan lisan ini yang terus kau izinkan untuk menyebut-nyebut namamu ya Allah. Bahkan izinkan lisan ini terus menerus untuk bisa mengingat dan menyebutmu sampai akhir hayat kami semua ya Allah. Kau izinkan lisan ini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Semoga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk semua yang hadir. Mari sama-sama kita bacakan doa Fatihah untuk Ananda Naira Zahra Ghaitsa Sofa binti Abdul Rafiq yang akan menjalani operasi. Kita doakan semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, proses kesembuhan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga untuk segenap diri kita maupun ahli keluarga kita, kerabat kita yang sedang kurang sehat, semoga semuanya Allah angkat sakit penyakitnya dengan keberkahan dan kemuliaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa' anna wa anhum jami'an kulla ta'bin syadid wakfina wakfihum minal haddi wal hadid wal maradis syadid wal jishil adid waj'alna waj'alhum ya rab nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفينا وتكفيهم يا رب جميعا من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ماء زمزم يقرئكم السلام ويقول لك ألا تضرني ويقول لك أن تكوني شفاء من كل داء على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى من وطالبها وعلى من وشاربها وعلى من وسلفنا الصالح وإلى حضرة النبي. الفاتحة.